Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Satria Digantara, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 1112222 180. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Budaya Organisasi dengan dosen pengimpun Ibu Yanti. Selanjutnya, di sini ada judul yang bernama Analisa Budaya Blind Trust and Eksploitasi Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. KSP Indosuria memiliki profil perusahaan. Yang pertama itu perusahaan keuangan swasta di Indonesia. Kemudian koperasi ini didirikan oleh Henry Surya pada 27 September 2012 di Gambir, Jakarta Pusat. Nomor badan hukum pendiri perusahaan tersebut yaitu 430 BH XX X1 XII titik 1 strip 1.829.31 XI 2012 dengan nomor induk koperasi 317308002001. Perusahaan ini bergerak di bidang sektor usaha penghimpunan dana simpanan berjangka dan penyaluran pinjaman bagi anggota koperasi. Selanjutnya, budaya kerja di KSP Indosuria yaitu historis berfokus pada pendisiplinan, target kinerja, orientasi sales, dan komunikasi internal yang terstruktur untuk memastikan pelayanan nasabah berjalan dengan baik. Namun, pasca kasus gagal bayar, evaluasi menunjukkan adanya kelemahan tata kelola yang mencerminkan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Selanjutnya, di sini ada masalah penyebab dan dampak KSP Indosuria. Masalah yang pertama itu ada money level culture. Yang kedua ada unethical culture dan toxic leadership. Yang ketiga itu ada lack of transparency dan accountability. Money driven culture yaitu hanya berfokus pada penghimpunan dana tanpa mempedulikan kepatuhan regulasi koperasi. Kemudian unethical culture dan toxic leadership adalah budaya kerja yang membiarkan atau mendorong praktik-praktik manipulatif demi keuntungan finansial jangka pendek. Kemudian ada lack of transparency dan accountability, yang artinya itu tidak adanya keterbukaan atas pengelolaan dana. Kemudian yang kedua itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu centralized atau authoritarian culture, yang artinya itu masalah ketiadaan transparansi laporan keuangan kepada karyawan dan anggota, serta budaya kepatuhan buta dari staf marketing demi insentif pribadi. Yang ketiga itu ada dampak. Dampaknya itu kerugian finansial dan hukuman pidana. Kerugian finansial yaitu mencapai puluhan triliun rupiah. Dan yang kedua itu ada hukuman pidana atas kesalahan dalam mengelolanya yang menyebabkan kerugian material terhadap orang banyak. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah budaya organisasi KSP Indosuria. Yang pertama itu ada budaya terpusat and figur tunggal atau toxic folder red culture, yang artinya itu masalah pengambilan keputusan organisasi sepenuhnya dikendalikan oleh pemimpin atau puncak, yang termasuk yang disebutkan tadi pendirinya adalah Henry Surya. Kemudian tanpa adanya sistem check and balance pengawasan yang berfungsi.
Selanjutnya itu ada budaya kepatuhan penjualan agresif, budaya penjualan agresif dan manipulatif atau toxic target sales culture, yang artinya itu karyawan atau marketing diberi beban target penghimpunan dana yang sangat tinggi dengan iming-iming bonus atau komisi melimpah. Penyebabnya itu perusahaan menerapkan money culture yang mengedepankan kuantitas pencapaian dana dibanding aspek legalitas dan kepatuhan hukum. Yang ketiga itu ada ketiadaan transparansi dan budaya tertutup atau culture of secrecy, yang artinya itu laporan keuangan dan portofolio penggunaan dana anggota tidak pernah disampaikan secara terbuka atau akuntabel. Kemudian itu mengabaikan nilai marwah dasar koperasi. Di sini KSP Indosuria mengabaikan nilai-nilai dasar koperasi seperti kekeluargaan, transparansi, keadilan, dan kedaulatan anggota. Nilai ini dibuktikan karena adanya praktik afiliasi agresif. Kemudian landasan teori. Landasan teori yang mendukung dampak budaya organisasi ini yaitu teori iklim etika organisasi, Ethical Climate Theory, Victor and Callan. Indosuria didominasi oleh iklim instrumental, di mana organisasi dan anggotanya fokus pada kepentingan atau keuntungan finansial pribadi, komisi atau bunga tinggi finansial, dengan mengabaikan pertimbangan etika dan kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada teori agensi. Agensi teori terjadi benturan kepentingan, konflik of interest yang ekstrim antara pengurus manajemen dengan para anggota simpanan, di mana agen memanfaatkan ketidaktahuan prinsipal untuk keuntungannya pribadi. Solusi perubahannya. Di sini saya akan memberikan solusi perubahan untuk kedepannya. Yang pertama itu membangun budaya dialog bipartit berkelanjutan, yang artinya itu komunikasi rutin antara manajemen dan karyawan, bukan hanya terjadi ketika ada konflik, tapi ketika tidak ada konflik pun antara manajemen dan bawahan harus saling berkomunikasi untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Yang kedua itu ada transparansi komunikasi krisis, yang artinya itu membuka data kondisi finansial perusahaan secara jujur kepada bawahan atau karyawan sebelum mengambil kebijakan. Ya, yang ketiga itu ada program perhatian kesejahteraan, yang artinya itu menyediakan skema bantuan non finansial atau penyesuaian beban kerja yang lebih ramah bagi staf atau karyawan atau bawahannya. Kemudian yang keempat ini ada pelatihan. Pelatihan ini penting karena membekali para karyawan dengan keterampilan komunikasi yang empati dalam mengelola keluhan staf bawahan atau konsumen. Selanjutnya itu ada penyusunan perjanjian kerja bersama PKB inklusif, yang artinya itu menyusun draft perjanjian kerja agar sama-sama berkomitmen antara perusahaan maupun customer maupun anggota, baik itu stakeholder yang terlibat. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulannya. Kesimpulan dari permasalahan KSP Indosuria ini yaitu kegagalan pengelolaan dana, kegagalan total pada budaya organisasi culture filter. Organisasi ini mengadopsi budaya pimpinan tunggal yang otoriter atau toxic founder-led culture, budaya penjualan yang agresif demi profit, toxic sales driven culture, serta budaya tertutup, culture of secrecy, yang menyampaikan transparansi. Kemudian perusahaan atau lembaga keuangan tidak akan pernah bertahan jangka panjang hanya berdasarkan pertumbuhan angka dan profit semata,
tanpa pondasi budaya organisasi yang etis, transparan, dan taat pada tata kelola yang baik. Good corporate governance. Keberhasilan finansial yang cepat hanyalah sebuah bom waktu bagi kehancuran organisasi. Dalam artian itu, dalam mengelola dana, KSP Indosuria itu wajib mengelolanya dengan baik, dengan transparan, maupun pengelolaan dana yang baik. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.